Hai guys, berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua, Ulfana Laraya. Teman-teman, ini adalah hari pertama puasa 1 Ramadan 1443 Hijriah. Kemarin saya sudah berbagi menu untuk menu sahur saya tadi malam. Nah, hari ini saya akan berbagi untuk menu berbuka puasa hari pertama, yaitu soto Sumbawa alias yang lebih populer disebut dengan goreng samawa, teman-teman sekalian. Nah, apa perbedaan soto pada umumnya dengan goreng Sumbawa atau soto Sumbawa ini? Kalau soto pada umumnya itu biasanya bumbunya lumayan simpel, teman-teman sekalian, dan dimasak kalau sehingga biasanya goreng Sumbawa atau goreng samawa ini dijumpai pada saat acara-acara pernikahan, acara syukuran, dan lain-lain. Cukup jarang kita nikmati kalau untuk menu makan sehari-hari. Nah, tidak perlu menunggu lebaran ya, kita makan dulu goreng Sumbawanya. Yuk cus, lihat bagaimana proses pembuatan goreng samawa dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Jangan ngiler ya, tunggu berbuka puasa teman-teman sekalian. Yang pertama yang teman-teman siapkan sebelum memasak itu mempersiapkan bumbu terlebih dahulu. Nah, bumbu yang pertama-tama digunakan sebelum bumbu yang rumit saya bilang tadi, kita yang simpel-simpel aja dulu teman-teman. Apa itu? Yang pertama kita akan menyiapkan serbuk. Ini namanya serbuk teman-teman. Nah, saya nggak tahu bahasa Indonesianya ya, yang jelas ini adalah serbuk kalau dalam bahasa Sumbawa. Nah, ini yang membedakan goreng Sumbawa ini berbeda dengan soto lainnya. Kalau misalnya soto Madura itu juga menggunakan serbuk teman-teman sekalian, cuma bumbu-bumbunya yang berbeda. Nah, seperti ini ya, ini yang sudah jadi teman-teman sekalian. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah teman-teman silakan memilih satu buah kelapa, satu butir kelapa yang sudah dikupas, lalu diserut, diparut. Maaf pemirsa, diparut maksud saya. Nah, setelah diparut teman-teman sekalian ya, jangan terlalu muda karena nanti kurang bagus untuk gorengnya. Nah, kalau bisa yang setengah tua atau yang tua ya teman-teman sekalian. Setelah itu teman-teman bisa sangrai. Jadi sangrai di atas api yang besarnya sedang saja. Nah, nanti disangrai, setelah disangrai sampai matang, tergantung jumlah banyaknya ya. Bisa sampai 15 menit, bisa juga 20 menit, bisa juga setengah jam kalau misalnya banyak. Kalau yang sedikit-sedikit kayak gini sih 10 sampai 15 menit udah matang. Sampai berwarna kekuningan atau matang. Nah, setelah itu boleh teman-teman dinginkan sedikit. Nah, setelah itu nanti ditumbuk. Nah, nanti ditumbuk boleh menggunakan tumbukan ya, bukan diulek ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Sebaiknya sih tidak usah diulek karena biasanya lain rasanya. Tapi kalau teman-teman nggak punya ulakan, tumbukan nggak apa-apa diulek. Nih contohnya, ini adalah tradisional. Saya menggunakan alat tradisional semua dan saya sedang memasak di dapur tradisional. Jadi dapur rumah panggung pemirsa. Kebayangkan enaknya. Nah, kayak gini. Ini adalah untuk menumbuk peninggalan nenek moyang saya ini. Jadi ini sudah lama banget. Nah, ini bersih pemirsa. Tinggal ditumbuk sampai menjadi bubuk serbuk seperti ini. Nih, kayak gini pemirsa. Saya nggak tahu apakah ada dijual ya serbuk ya, saya kurang tahu pemirsa. Kalau bumbu biasanya ada dijual. Nah, ini yang pertama. Selanjutnya kita beralih yang kedua, yaitu adalah bumbu. Ini bumbu yang saya bilang sedikit rumit tadi. Sebenarnya nggak terlalu rumit kalau teman-teman sudah melengkapi bahannya. Apa saja bahan-bahannya? Mari kita lihat teman-teman sekalian. Nanti teman-teman mempersiapkan garam, cabai merah besar, merica, ketumbar, kemiri, bawang putih, bawang merah, kapulaga, daun serai, laos, daun salam, daun jeruk purut,
pala, kayu manis, dan cengkeh. Semuanya secukupnya ya teman-teman, karena ini menyesuaikan dengan jumlah goreng atau jumlah nangka dan juga daging yang akan dimasak. Karena ini kita mau buat soto daging sapi atau goreng samawa berbahan dasar daging sapi, seperti itu ya. Semuanya nanti silakan teman-teman bersihkan ya. Setelah itu disiapkan di dalam cobek, lalu diulek, kecuali daun serai dan daun salam. Daun salam, daun jeruk, dan daun serai itu tidak usah diulek teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya daun serainya mau diulek, yang kecil-kecil batangnya boleh lah. Seperti itu ya. Nanti kalau daun salam sama daun jeruk itu dimasukkan saja di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman. Nah, ini teksturnya seperti ini. Ini ya. Ini dia, ada ini yang sudah jadi teman-teman sekalian. Nah, caranya setelah teman-teman ulek sampai halus, dihaluskan bumbunya, lalu ditumis menggunakan minyak goreng secukupnya. Jadilah seperti ini tampilannya. Tuh. Coba kita wangikan. Wangi banget pemirsa. Tentu saja ini akan mengundang selera makan kita. Nah, itu yang kedua ya. Coba kita lihat pemirsa teksturnya. Tuh, ini daun salamnya. Ini ada daun jeruk. Ini daun jeruknya ya, kelihatan ya pemirsa. Tuh daun jeruk. Nah, ini daun salam pemirsa. Ini nanti pada saat tumis tidak dihaluskan, tinggal ditaruh saja di atas ulek. Pada saat ditumis tinggal dimasukkan. Tuh daun salam. Nah, ini daun batang serai. Batang serai. Tuh. Nah, ini teksturnya kayak gini nih. Ini dia ada minyak-minyaknya sedikit ya, karena memang kita mau masak dengan minyak. Oke, paham ya pemirsa? Selanjutnya yang ketiga adalah nangka. Nah, kalau goreng samawa atau goreng sumbawa itu tidak lepas dari bahan dasar selain daging itu adalah nangka muda. Sebenarnya boleh digoreng apa saja sih? Buah rebung, umbi rebung juga bisa. Rebung itu pemirsa tahu ya. Nah, itu juga bisa, rebung juga bisa, tapi yang paling enak itu adalah nangka. Nah, nangka ini supaya menghindari biru, warna kebiruan, atau dalam bahasa kesehatan kita bilang kalau misalnya bayi itu sianosis ya. Jangan sampai nangkanya pemirsa kalau masak goreng jadi sianosis. Jadi caranya adalah ketika nangkanya sudah dikupas, nangka muda ya tentu saja teman-teman, lalu dipotong-potong, silakan teman-teman merebusnya terlebih dahulu. Nah, supaya nanti dia tidak hitam dan biru juga, teman-teman bisa masukkan asam Jawa ya. Nah, setelah direbus nggak usah terlalu hancur karena nanti kan dimasak lagi dalam kuah gorengnya. Nah, seperti ini ya pemirsa, ini sudah setengah matang. Nah, setelah matang yang ketiga-tiganya sudah siap, silakan panaskan air di dalam wadah yang sudah disiapkan, tergantung jumlah gorengnya dan bumbunya tadi ya teman-teman. Nah, setelah mendidih masukkan daging teman-teman, daging beserta yang paling enak itu ada tulang iga juga enak, dan bisa juga ditambahkan dengan daging tulang. Nah, jadi tulang yang ada daging-dagingnya tuh pemirsa kayak gitu sudah mendidih punya saya. Nah, silakan dimasukkan. Tuh, ini nggak ada rasa pemirsa, nggak taruh apa-apa. Tuh, ini dagingnya, itu yang ada tulangnya, tulang iganya, enak banget. Karena kalau misalnya daging saja, teman-teman itu bisa enek kita, agak enek. Tapi kalau ada daging, ada tulang iga tuh sensasi menggigitnya yang luar biasa. Oh, pemirsa, rasanya saya sudah tidak sabar untuk berbuka puasa teman-teman. Tuh. Nih ya. Nah, setelah itu nanti setelah matang seperti ini, nanti kita tunggu sampai matang banget ya. Setelah matang nanti baru dimasukin bumbu, teman-teman. Setelah masukin bumbu nanti boleh masukin serbuknya, dan terakhir nanti masukkan nangkanya. Tunggulah sampai meresap beberapa waktu, siap menjadi goreng sumbawa atau goreng samawa alias soto sumbawa. Saya lupa tadi ya dimasukkan
Kayaknya ini perlu ditaruh gula sedikit. Jadi boleh taruh gula sedikit supaya cita rasanya enak. Memang perpaduan garam sama gula selalu enak karena dia bisa saling mengikat sehingga rasanya enak. Bisa juga ditambahkan penyedap ya, misalnya ditambahkan masako atau misalnya micin, itu juga boleh dimasukkan sesuai dengan selera. Tapi kalau misalnya dimakan oleh anak-anak nggak usah ditaruh penyedap ya. Anak penyedap itu juga kurang bagus buat bayi balita yang dalam masa pertumbuhan. Tuh pemirsa, ditunggu mateng pemirsa, dan nanti selamat ngiler. Tunggu ya pemirsa, setelah matang nanti. Guys, sekarang kita mau masukkan, karena dia sudah mendidih, sudah mateng dagingnya. Sekarang kita masukkan bumbunya ya. Tuh, kita masukkan bumbunya, bumbu rempah-rempah, aneka rempah-rempah pilihan yang kaya akan cita rasa yang luar biasa. Tuh pemirsa. Tuh, masukkan semua bumbunya ke dalam daging, rebusan daging ya, beserta kuahnya ya, kita masukkan. Tuh, enak banget. Ya, selanjutnya kita masukkan serbuk. Enak banget nih pemirsa, lihat tuh. Bukan goreng Sumbawa atau goreng Samawa namanya kalau tidak ada serbuknya. Soto Sumbawa yang luar biasa. Teman-teman kalau makan ini bisa hilang kupingnya sebelah ya. Kalau makan ini, saking enaknya. Teman-teman, kita lihat jadinya. Nah, yang terakhir kita masukkan nangkanya. Boleh kasih rebung juga pemirsa ya, terserah maunya apa. Tuh, kita masukkan nangkanya. Kita masukkan nangkanya pemirsa. Tuh. Ya, kita lihat berikutnya, kita akan mengaduk-aduk sampai rata. Tuh pemirsa, warnanya cantik banget kan, kuning kecoklatan pemirsa, warna khas dari soto Sumbawa. Ini soto Sumbawa nih kayak gini pemirsa, jadi nggak kalah dengan soto-soto brand ternama seperti soto Madura, soto Lamongan ya. Tuh, enak banget nih. Nah, coba lihat pemirsa. Coba pemirsa lihat tuh, dagingnya, iganya, tulangnya bersatu dengan tuh kuahnya kayak gitu pemirsa. Nah, tenang aja, ini nggak terlalu banyak minyak kok pemirsa, cuma dikit aja minyak. Ini rempah-rempah. Nah, enak. Ini warnanya merah, kuning kecoklatan merah. Tuh, enak banget. Jadi pakai nasi dingin, jangan nasi panas pemirsa. Nasi yang sudah dinginkan. Jadi kuahnya tuh bisa sambil di icip-icip gitu, bisa juga kuahnya langsung ditaruh di nasi gitu. Nah, makan dagingnya, makan kuahnya, nasinya, lalu nanti untuk nangkanya bisa dicocol dengan sambal tomat mentah. Wih, lezat banget, ngiler nih pemirsa. Saya jadi pengen makan nih, pengen berbuka. Tuh teman-teman, tuh ini saya yang sendokin ya, ini tangan saya yang sendok. Tuh pemirsa, tuh daun salamnya kelihatan, serainya, daun jeruk. Coba kita harumkan pemirsa, kita harumkan dulu deh ya. Coba kita harum dulu. Harum banget pemirsa. Tuh, selamat menunggu waktu berbuka puasa teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share sebanyak-banyaknya teman-teman, dan komentar. Dapatkan notifikasi terbaru dari saya untuk menu-menu spesial yang akan terus saya bagikan selama Ramadan teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Guys, ini adalah soto Sumbawa alias lazim disebut dengan goreng Samawa. Nih tampilannya teman-teman sekalian. Anyus banget. Terbuat dari rempah-rempah pilihan, daging sapi, tulang iga, dan juga nangka. Enak banget pemirsa. Ini dimakan dengan nasi dingin, lalu dicocol dengan sambal tomat
dan juga tentu saja dipadukan dengan kerupuk. Ini akan menjadi sangat enak banget pemirsa. Selamat berbuka puasa teman-teman. Silakan cek lengkapnya di tayangan sebelumnya di channel YouTube Ulfa Nalaraya untuk cara pembuatan dan bahan-bahannya. So yummy. Guys, menunggu waktu berbuka puasa. Menu saya berbuka puasa hari ini untuk hari pertama 1 Ramadan 1443 Hijriah, Sabtu 2 April 2022 udah ready. Ini adalah soto Sumbawa alias goreng Sumbawa teman-teman. Makanan langka yang jarang kita makan. Biasanya kita makan pas acara hajatan saja ya. Karena lumayan pengerjaannya. Silakan teman-teman pantengin YouTube Ulfa Nalaraya untuk mengetahui bahan-bahan dan cara memasaknya lengkap di sana. Selamat mencoba. Yummy.